Halo semuanya, kami dari kelompok 1 dan pada video ini kami akan membahas tentang Rut. Yuk simak bersama-sama. Dalam kitab Rut pasal yang ketiga ini terdapat 3 karakter yang menjadi sorotan di sini. Yang pertama adalah Naomi. Naomi itu adalah mertuanya Rut yang sudah menjadi janda akibat kematian suaminya Elimelek. Yang kedua adalah Rut itu sendiri, menantu Naomi yang sudah menjadi janda juga akibat kematian suaminya. Yang ketiga adalah Boas. Boas ini adalah sanak keluarga dari kaumnya Elimelek. Pada pasal yang ketiga ini diceritakan kalau Naomi memberi arahan kepada Rut untuk mendekati Boas. Nah, agar Boas dapat menebus mereka berdua menjadi keluarga dekatnya. Di mana pada zaman itu ada hukum yang berlaku di Israel di mana seorang kerabat dekat memiliki tanggung jawab untuk menikahi janda dari anggota keluarga yang telah meninggal untuk melanjutkan garis keturunan dan menjaga kepemilikan tanah dalam keluarga. Hal ini disebut dengan penebusan kerabat atau geol. Nah, hal tentang penebusan kerabat ini bisa kita lihat juga di Imamat 25 ayat 25 dan Ulangan 25 ayat 5 sampai 10. Naomi melihat kemungkinan penebusan kerabat itu ada pada Boas. Nah, makanya Naomi menyarankan Rut untuk mendatangi Boas di tempat pengirikan gandum saat Boas selesai bekerja dan makan, kemudian berbaring di kaki Boas. Nah, hal ini menunjukkan kalau Rut meminta perlindungan dan berharap Boas dapat menembusnya. Rut mengikuti semua arahan dari Naomi mertuanya, dan hal ini dipandang baik oleh Boas karena Rut dinilai setia kepada keluarga mertuanya. Sebelum Rut kembali ke Naomi, Boas memberikan 6 takar jelai sebab katanya Rut tidak boleh pulang kepada mertuanya dengan tangan yang hampa. Kitab Rut pasal 3 menggambarkan momen penting dalam perjalanan hidup Rut yang menunjukkan keberanian, kesetiaan, dan hikmat. Dalam pasal ini, Rut mengikuti nasihat mertuanya Naomi untuk mendekati Boas di tempat pengirikan sebagai bentuk permohonan perlindungan dan penebusan sesuai adat Israel. Tindakan Rut yang penuh keberanian ini menunjukkan ketulusan dan kerendahan hatinya. Sementara, respon Boas mencerminkan integritas dan kebaikan hati. Pasal ini menyoroti bagaimana Allah bekerja melalui keputusan manusia yang penuh iman dan kasih setia. Membawa harapan baru di tengah situasi yang tampak tidak pasti. Selain itu, kisah ini mengajarkan juga tentang pentingnya mengikuti tuntunan yang bijak, serta bagaimana Tuhan mampu mengatur pertemuan dan peristiwa untuk menggenapi rencananya dalam kehidupan umatnya. Naomi menjadi sutradara dalam rangkaian kejadian Rut 3:1-4. Dari pemikiran yang sederhana, Naomi mampu merencanakan sesuatu yang dapat mengubah hidupnya dan juga Rut. Walaupun dalam keadaan terdesak dan juga tidak mengenakan, Naomi tetap berpegang teguh dalam hukum Tuhan untuk segala hal yang ia rencanakan. Perkara besar diawali dengan peristiwa kecil dan sederhana dan terkadang terlihat remeh. Dalam tradisi Israel, kisah penebusan Rut oleh Boas bukanlah hal yang spesial. Seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya wajib dinikahi oleh saudara kandungnya, jika tidak ada oleh kerabat terdekatnya. Apa yang diperintahkan Naomi kepada Rut saat di tempat pengirikan Boas itu adalah tindakan yang sangat lumrah pada zaman itu. Begitu pula sebaliknya apa yang dilakukan Boas untuk menebus Rut. Peristiwa penebusan Rut oleh Boas menjadi gambaran penebusan manusia oleh Yesus. Sesuatu yang sederhana tapi memiliki dampak yang besar. Dengan penuh kerelaan Boas mau menebus Rut, walaupun ada kerabat yang lebih dekat akan tetapi menolak untuk mengangkat Rut dari kemiskinan dan keterpurukan. Hal tersebut dapat kita maknai sebagai gambaran simbolis akan penebusan Kristus yang dengan kasihnya yang besar dia mau turun ke dunia dan mati untuk menebus umat manusia dari dosa dan maut. Tuhan kerap kali memakai ketaatan yang sederhana untuk menciptakan sesuatu peristiwa yang luar biasa. Kita harus mencontoh Naomi dan Rut untuk percaya bahwa Tuhan telah memiliki rencana yang baik untuk kita, sebagaimana mereka mempercayakan masa depan kepada Boas. Seperti Boas yang bermurah hati kepada Rut, kita pun harus belajar untuk menjadi berkat bagi sesama kita.
Kita dapat belajar tentang kesetiaan, mencontoh sikap setia yang diberikan Ruth kepada mertuanya, Naomi. Ia memutuskan akan selalu mengikuti kemanapun ibu mertuanya pergi. Saat keadaan berubah tak terduga, tetap berjuang dan setia satu sama lain, percaya bahwa Tuhan akan selalu memelihara kita. Dan kita belajar dari sikap Ruth yang selalu menunjukkan kasihnya kepada ibu mertuanya. Ruth bekerja menjadi seorang hamba, memungut sisa-sisa panen di ladang Boas agar memperoleh cukup makanan untuknya dan ibu mertuanya. Selalu mengasihi dalam keadaan apapun, karena kita menyadari bahwa kasih setia Tuhan selalu ada bagi kita. Dari kisah Rut pasal 3 ini saya melihat ada beberapa hal yang cukup relevan di gambaran Rut dengan kehidupan saya sehari-hari. Mulai dari kesetiaan, ketaatan, dan ketekunan, di mana kesetiaan Rut terhadap Naomi yang akhirnya mempertemukan mereka dengan Boas, membuat saya berpikir apakah saya cukup setia terhadap Tuhan. Begitu juga ketaatan dan ketekunan saya terhadap rencana Tuhan dalam hidup saya. Apakah saya sungguh menaruh kesetiaan, ketaatan, dan ketekunan saya terhadap rencana-rencana Tuhan selama ini? Semoga dari kisah Rut ini dapat membuat saya lebih taat, setia, dan tekun dalam perjalanan saya dengan Tuhan. Saat merenungkan pasal ini, saya belajar bahwa beriman bukan hanya berarti menunggu. Beriman juga berarti mengambil langkah atau keputusan di setiap kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Seperti Rut yang mengikuti saran dari Naomi. Hal lain yang saya pelajari juga yaitu tentang kebaikan dan menjadi berkat bagi sesama. Sangat menyentuh hati ketika belajar dari Boas yang tidak mengambil keuntungan dari situasi, namun menjaga martabat Rut. Dari kisah ini saya bisa belajar banyak hal, mulai dari kesetiaan dan pengabdian yang ditunjukkan Ruth untuk mertuanya, kebaikan hati dan kemurahan hati Boas untuk melindungi Ruth dan menjadikan Ruth sebagai istrinya, dan penyertaan Tuhan yang selalu ada bagi setiap mereka. Saya menjadi percaya bahwa kalau saya melakukan apapun itu dengan rendah hati dan taat, saya yakin bahwa Tuhan akan selalu menyertai dan memelihara.